Bahkan terakhir kita di museum itu 100 orang lebih, bayangin ngumpul buat baca buku gitu anak-anak muda. Terus kalau ditanya kayak apakah kita emang anak muda tuh ninggalin buku? Iya, tapi apakah banyak juga yang baca buku? Iya. Nah, itu masalah. Jadi benar, Benar-benar. buku jendela dunia karena kita bakal tahu hal-hal yang kita belum tahu. Sesimpel apapun itu, nggak harus yang muluk-muluk kayak sejarah perang gitu. Oke Bel, Mm-mm. jadi kali ini aku ngundang Bella ke podcast IPK 4.00 Mm. kali ini buat bahas tentang literasi nih, yang sekarang Wah. tuh udah kayaknya ditinggalkan banget ya sama generasi-generasi kita yang Mm. sekarang. Menurut Bella sendiri deh, apa pendapat Bella tentang kita nih yang meninggalkan literasi ini? Oke, jadi kalau ditanya kayak kita ninggalin literasi gitu ya. Cuman karena aku juga sering banget datang ke Palembang Book Party, itu tuh rame banget mal di situ kayak dalam sekali pertemuan aja tuh bisa kayak 50 sampai 100 orang. Bahkan terakhir kita di museum itu 100 orang lebih, bayangin ngumpul buat baca buku gitu anak-anak muda, banyak banget dari beragam usia, beragam lapisan gitu lah bisa dibilang. Terus kalau ditanya kayak apakah kita emang anak muda tuh ninggalin buku? Iya, tapi apakah banyak juga yang baca buku? Iya. Nah, itu masalahnya. Masalahnya itu adalah kita tuh belum apa ya merata gitu loh, yang Mhm. baca buku tuh timpang banget, yang nggak baca buku juga timpang banget gitu loh. Jadi kayak apakah masalahnya ada di anak muda yang nggak baca buku? Nggak juga, karena Mhm. kayak ya nggak usah jauh-jauh deh, kita lihat kayak di Palembang Book Party aja yang datang banyak kok tiap minggu, yang datang baca buku, bahkan beragam bukunya, sampai buku berat sampai buku ringan lah bisa dibilang gitu ya, banyak. Cuman yang nggak baca buku apakah banyak? Banyak juga gitu loh. Jadi problemnya adalah belum rata aja sih gitu. Oke, berarti emang benar-benar masih timpang banget Iya, ya. Dan bener. rasanya edukasinya juga kayaknya nggak nyampe merata kayak yang kita Mhm. Iya. harapkan. Dan sebelumnya nih, sebelum penonton nanya, Mhm. Palembang Book Party itu apa nih, Bel? Oke, iya ya, aku tadi udah mention Palembang Book Party. Jadi Palembang Book Party itu adalah sebuah klub buku, bisa dibilang komunitas baca buku. Jadi kita itu ngadainnya tiap 2 minggu sekali, dan biasanya itu kita di coffee shop, atau di taman, atau di tempat publik kayak kemarin terakhir itu kita di Museum SMB 2. Jadi kita itu bakal baca buku bareng, terus bakal diskusi buku, dan juga bakal sharing seru-seruan gitu lah. Jadi kayak, kan selama ini kalau misalnya kita ngomongin baca buku tuh kayak di pikiran kita pasti kan kayak, ah nerd, kayak, ah orang aneh ngapain menyendiri baca buku pasti gitu di pojokan. Nah, enggak, di Palembang Party itu kita bakal nunjukin kalau misalnya baca buku tuh hal yang normal, baca buku tuh hal yang biasa-biasa aja, sama kayak kita main HP di kafe sendirian atau laptopan di kafe sendirian. Nah, kalau misalnya kita baca buku sendirian di kafe, orang pasti kayak ngelihatnya apa sih gitu kan, kayak kalau kata anak TikTok kayak pick me banget gitu-gitu kan, nggak bisa baca buku sendirian, kayak Yes. sengaja banget mau nunjukin. Nah, di Palembang Book Party itu kita tuh mau eh ngapus itu gitu loh, bisa dibilang ngurangin itu. Makanya tagline-nya adalah normalisasi membaca di tempat umum. Dengan kita baca bareng-bareng di tempat umum, kita tuh pengen nunjukin, oh kalau misalnya baca buku tuh hal yang normal kok, baca buku tuh hal yang biasa aja, bukan yang kayak harus orang pintar banget atau kayak harus orang yang bener-bener tahu nih tentang banyak ilmu baru baca buku, nggak juga. Jadi itu sih paling Book Party mal. Oke, berarti ini tujuannya untuk menghapus stigma tersebut Iya, ya, dan benar, jadi salah satunya. eh, membiarkan membaca buku tuh ya udah normal, Mm-mm. manusiawi gitu. Iya. Itu kegiatan Biasa yang aja iya gitu. gitu. Dan malah bermanfaat banget Bermanfaat ya. banget, benar. Nah, dan menurut Bella sendiri nih, karena kita manfaat dari buku tersebut kan pasti banyak banget Iya. ya. Tapi kalau menurut Bella sendiri, manfaat membaca buku itu apa? Kayak benar-benar buku yang bentuknya buku, bukan Mhm. e-book atau Heeh. ya dibentuk seperti kayak digitalisasi lainnya. Oke. Kalau ditanya kayak gitu aku juga kayak, apa ya manfaat yang selama ini aku rasa, karena banyak banget. Jujur aku baca buku itu bisa dibilang dari aku TK kali ya. Kayak kalau misalnya pas TK dulu, inget gak sih suka ada yang jualan buku kecil-kecil di tukang mainan Ya gitu, yang yang kayak kayak seribuan kisah, ya. iya, kisah dongeng bla bla bla. Nah, aku tuh Iya. suka banget dulu beli itu, dan manfaatnya apa? Kayaknya dari aku kecil pun aku udah nerima manfaatnya gitu, karena aku suka baca buku, aku jadi banyak kosakata. Jadi kayak suka banget yang namanya berbahasa Indonesia, kayak suka Mhm. banget yang namanya nulis, cerita dan semacamnya. Dan sampai sekarang pun aku masih apa ya, masih metik manfaatnya. Aku jadi suka nulis, dan kalau misalnya ada tugas tentang bikin suatu cerita, aku tuh bisa lancar banget karena banyak referensi yang dibaca. Jadi dan aku juga dulu penasaran gitu kan, kayak kenapa ya kok orang yang suka baca tuh jago nulis dan juga otomatis dia jago ngomong.
gitu. Karena apa? Karena itu tadi, dengan banyak kita baca, kita jadi tahu banyak kosakata, kita tahu banyak kalimat yang efektif tuh gimana. Terus kita jadi bisa banyak ngomong karena kita tahu, oh cara biar orang tuh ngerti apa yang kita sampaikan tuh gini-gini loh bahasanya. Jadi itu sih kayak manfaat yang paling gede yang aku dapat kalau misalnya baca buku. Kita jadi bisa nulis, jadi jago ngomong. Oke, dan itu Sampai sekarang, sampai iya. sekarang ya, nggak Heeh. cuma yang satu kali didapetin Iya, gitu. benar. Dan untuk manfaat-manfaat kedepannya pun juga masih bakal banyak Masih banget bakal banyak ya. banget, ya benar. Oke, dan Bella pernah nggak sih dengar nih, buku adalah jendela bangsa? Heeh. Sering ya, Sering sering banget banget, ya. ya. Itu dari zaman ke zaman pasti Heeh. ada aja nih Ada aja. kedengeran ya. Dan menurut Bella sendiri nih, dari kalimat tersebut itu tuh maknanya apa sih? Banyak banget orang yang bilang kayak buku jendela bangsa atau kayak Mhm. dulu kita lihat di buku tulis zaman kita SD buku jendela dunia Nah, gitu-gitu ya kan betul. ya. Banyak banget. Kalau buat aku sendiri maknanya luas banget ya. Kenapa buku itu dikatain jendela dunia? Ya karena itu tadi, dengan kita baca buku, kita banyak dapat info yang belum kita tahu. Kita banyak dapat sesuatu yang belum kita paham. Kenapa disebutnya jendela dunia? Karena dengan baca buku kita tuh bisa tahu gitu loh, kayak gimana ya kondisi negara lain digambarin dalam sebuah buku, atau kayak sesimpel gimana ya penggambaran terhadap sesuatu yang kita belum tahu tuh sebenarnya. Kalau misalnya kayak sekarang aku lagi baca buku ini, aku bawa Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati judulnya, karyanya Brian Krishna. Buku ini tuh bisa dibilang apa ya, kayak psikologis banget sebenarnya, tentang orang yang depresi gitu, didiagnosis depresi berat. Dan kalau misalnya Boleh tadi, kayaknya, iya boleh. boleh banget. Kalau misalnya tadi ditanya kayak buku jendela dunia, ya itu sesimpel karena aku baca buku ini aku jadi tahu gitu loh, kalau misalnya ternyata di Jakarta itu apartemennya tuh tinggi-tinggi banget. Jujur karena aku nggak tahu ya, kayak di pikiranku dulu kayak paling apartemen 20 sampai 30 lantai. Ini ada yang kayak lantai 40 gitu-gitu. Jadi kayak sesimpel itu. Jadi kita yang awalnya nggak tahu, oh ternyata gedung pencakar itu bisa segitunya ya. Bisa apartemen tuh setinggi itu ya gitu. Jadi aku Benar-benar tahu. pencakar langit Iya. ya kalau gitu. Bener. Jadi kayak hal-hal sesimpel itu kita jadi tahu karena apa? Karena baca buku. Belum tentu kalau misalnya aku nggak baca buku ini, aku tuh mungkin belum tahu gitu loh kalau misalnya bisa setinggi itu apartemen gitu. Jadi benar, Benar-benar. buku jendela dunia karena kita bakal tahu hal-hal yang kita belum tahu. Sesimpel apapun itu, nggak harus yang muluk-muluk kayak sejarah perang gitu-gitu, nggak harus yang muluk-muluk, dari hal sederhana aja harusnya. Dan sesederhana itu pun udah hitungannya pengetahuan Iya, ya. bener, jendela Benar-benar. dunia itu tadi kan gitu. Dan menurut Bella sendiri nih, dari buku-buku yang udah Bella baca, apa sih, udah berapa banyak sih Bel kira-kira buku yang udah Bella baca? Kalau ditanya berapa banyak, jujur aku nggak ngitungin ya. Cuman aku itu ngitungin buku yang ku baca itu semenjak 3-4 tahun ini. Karena apa? Karena aku punya target. Jadi kayak Hmm. dalam 1 tahun tuh aku harus menyelesaikan 50 buku. Gitu. Karena suka banget buku, dan dengan Oke. aku targetin gitu tuh aku jadi bisa apa ya, kayak ngefilter, oh judul ini aku pengen nih, kayaknya aku genre ini belum terlalu banyak baca nih gitu-gitu. Tapi Hmm. bukan jadi sesuatu yang aku jadi berat kok aku harus nyelesain, enggak, lebih ke kayak biar aku aja seneng aja dan bisa ke data gitu kan, kayak aku biar bisa nginget-nginget lagi buku apa yang udah pernah aku baca, genre apa gitu-gitu. Jadi kalau misalnya ditanya berapa banyak, aku nggak tahu totalnya, tapi kalau 3-4 tahun ini, 1 tahun aku 50 buku, berarti udah 200 buku bisa Oke. dibilang. Tapi itu bagi Bella sendiri deh, Heeh. itu terhitung pencapaian nggak? Terhitung pencapaian. Jujur aku seneng banget baca buku, dan aku nggak nganggep itu sebagai sesuatu yang kayak berat. Aduh aku harus nyelesain 50 buku, bisa nggak ya segala macam, nggak Udah jadi sih. kayak tugas ya? Iya, bukan kayak tugas, malah kayak apa ya, kayak sesuatu yang bisa aku lakuin kalau misalnya aku mencapai sesuatu. Jadi kayak motivasi gitu loh. Misal Oke. kayak sesimpel, oke kalau misalnya aku kelar UTS aku mau baca 2 buku deh, soalnya ada 2 buku ngantri belum ku baca. Jadi kayak sesuatu yang bikin jadi motivasi karena aku pengen baca buku setelah aku UTS. Jadi aku belajar buat UTS gitu. Biar cepat kelar Iya, ya biar cepet kelar UTS. dan aku bisa baca buku gitu. Jadi bukan Oke. buat tugas gitu sih. Jadi rasanya baca buku ini udah termasuk kayak hiburan ya Iya, berarti bagi hiburan. Bella Self ya. reward aku tuh baca buku. Self reward. Oke, ini Bener boleh bener. banget nih. Semoga penonton-penonton Palkomtek TV di luar Mhm. sana bisa ngejadiin baca buku itu sebagai hiburan ya. Bener. Dan dari sini nih, dari udah banyak ya berarti Mhm. buku-buku yang Bella baca. Kalau menurut Bella, e-book gitu, Mhm. Bella pernah baca e-book Heeh, pernah pernah. tentunya ya.
perbedaannya nih dari buku yang bentuknya buku Mhm. dan juga e-book. Gimana menurut Perbedaannya, Bella? iya sih banyak banget ya kayak suka apa ya, jadi debat malah kadang ya kayak, "Iya Iya. enakan baca buku fisik, ngapain sih baca buku kayak dari HP, itu mah bukan buku, itu mah scrolling," segala macam. Tapi sebenarnya aku, baca dua-duanya, buku fisik aku baca, e-book juga aku pernah baca, tapi aku lebih, suka kalau misalnya baca buku secara fisik. Karena apa? Karena menurutku nggak ada yang minus atau nggak ada yang plus sih dari keduanya, kayak sama-sama aja. Kalau misalnya buku itu plusnya, ya di intimasinya gitu, kita bisa pegang bukunya, bisa Iya. hirup baunya, apalagi bau buku baru tuh enak banget kan buat orang yang Aha. suka gitu kan. Terus kalau misalnya, e-book, Kindle gitu dan segala macamnya, orang suka di tab dan segala macam tuh, sebenarnya mereka tuh nawarin fleksibelnya, lebih gampang diakses, nggak harus kayak yang bawa-bawa buku kemana-mana tebel-tebel gitu-gitu. Terus juga mungkin ramah lingkungan kali ya, jadi nggak yang Iya. kayak kertas dan segala macam udah dibaca udah jadi koleksi dan segala macam tuh kan enak di HP. Cuman buat aku kenapa aku lebih suka buku secara fisik? Karena aku bisa pegang dan menurutku ketika aku pegang bukunya aku tuh jadi lebih terhubung gitu loh dengan bukunya karena aku suka baca buku dan dari kecil pun aku baca bukunya buku fisik. Jadi kayak lebih enak aja buat bacanya. Ada feel-nya Iya, sendiri feel-nya ya. kayak lebih connected gitu loh kalau misalnya bacanya secara fisik. Berarti perdebatan antara Mm-mm, mending e-book atau buku fisik mm-mm. ini ya tergantung balik Tergantung lagi ya ke tergantung balik lagi, masing-masing. tergantung kenyamanan sama tergantung kegunaan. Kalau Iya. misalnya emang kegunaannya adalah untuk di notes, kan ada tuh orang suka hobi annotating namanya Oh ya, ya, betul. nge-notesin dihias-hias kayak kalimat tertentu atau quotes tertentu dihias, ya enakan baca buku secara fisik. Cuman Mm-mm. sebenarnya secara elektronik pun bisa, karena kan bisa kan di-highlight gitu pakai HP segala Sama-sama macam. bisa. Sama-sama bisa, tergantung kitanya aja, lebih nyaman dan lebih gunanya tuh gimana. Ya, betul. Berarti ya tergantung pemakaian Iya. masing-masing. Dan oke nih, kalau dari buku kan juga udah rasanya udah ditinggalin ya. Mhm. Mungkin nggak merata, tapi ya tetap aja ada yang meninggalkan buku dan juga Iya. literasi lainnya. Mhm.